adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi ini ya. Kakak udah 1 minggu loh kita ya. Gak terasa ya Kak Cindra ya. Ketemu lagi. Hai adik kelas tengah besar. Oh, Hadir juga mereka Kak Cin. Oh. Selamat pagi. Tadi Ya. sudah ikut camp Zumba, tapi ternyata mereka juga masih semangat Kak Cindra. oke. Tapi nggak semua Kak yang ikut loh Kak. Oh, Ya, iya. jadi nanti yang ikut bisa bagi-bagi nih Kak Ya, ceritanya ya. cerita ya. Nah, sama Betul. kita sama teman-teman yang nggak ikut ya Kak ya. Betul Kak Cindra. Itu kelas besar, kelas tengah, ada siapa lagi loh Kak Ita? Kayaknya kelas kecil juga ada Iya, tuh Kak Cin. adik Selamat kelas pagi, kecil ya. Nah, udah pada siap-siap ya. Udah siap mengikuti ibadah sekolah mingguan ini. Iya, Betul. betul. Ada balita juga ya. Udah pada manis-manis, sudah pada duduk, udah siap ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya. Kak, kita akan mulai dengan lagu dulu loh Kak ya. Iya. Karena kita mau ibadah. Iya, lagunya apa ya? Wah, Kak Cindra, lagunya itu Yesus Apa Kak? satu-satunya. Apa Oke. maksudnya ya? Apa maksudnya satu-satunya Kak Cin? Nyanyi dulu aja ya. Yo. Adik, kita mau nyanyi Yuk, ya. adik ikutin ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi Kak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adiknya pinter-pinter. Jadi yang janji siapa Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Luar biasa ya Kak ya. Janji kepada kita semua ya. Betul, Kak Cin. Ya. Oh ya Kak, tadi itu sebenarnya bukan adik-adik doang, ada kakak-kakaknya yang nemenin ya. Ada juga papi maminya. Nah, ada Kak orang Cin. tuanya. Jadi Iya. selamat hari Minggu semuanya Bapak, Ibu, ya. dan kakak-kakak. Kak Cindra, kita kan sudah nyanyi nih. Hmm? Sebelum kita lanjutkan lagi, alangkah lebih baik kita Berdoa ya Kak ya. dulu. Oke. Mari adik-adik kita berdoa bersama, juga Bapak Ibu, juga kakak-kakak yang ikut mendengarkan di sini ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mempertemukan kami kembali dalam acara sekolah minggu, walaupun kami lewat media sosial seperti ini Tuhan. Tolong Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar, setiap kami yang menonton, supaya kami boleh mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu ini dari awal sampai selesai nanti. Amin. Amin. Kita sudah berdoa buka adik-adik. Sekarang kita lanjutkan Lanjut lagi. nyanyi Kak, lanjut nyanyi dulu. Kira-kira ya. lagunya apa ya Kak Cin ya? Tadi kakak bilang apa? Tuhan Yesus penolong kita satu-satunya. Terus kalau dia sudah menolong kita, kira-kira pernah nggak ya Tuhan Yesus bicara apa ke kita? Ayo adik-adik, kira-kira pernah nggak? Pernah Kak Cin. Kak Cindra pernah janjikan sama Kak Ita. Janji apa ya Kak ya? Nah, Tuhan Yesus Lupa loh. itu punya janji sama kita. Kita nyanyikan lagu Janji yang Manis. Oke. Janjinya Tuhan Yesus ya Kak? Iya. Janji yang manis tak kulupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lembah
yang membimbing Kak Cinta luar Ya. biasa. Jadi kita harus yakin ya Betul, akan janji Cinta. Tuhan itu ya Kak ya. Adik-adik juga ya harus belajar. Iya, adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan sudah berjanji bukan sama kita berdua ya Kak Ya, ya. betul, Kak Cinta. Sama semua adik-adik juga, kakak-kakaknya juga, orang Iya. tuanya pun juga ya Iya, diberi betul. janji sama Tuhan. Oke. Nah, Kak, sebelum kita masuk firman loh Kak, ada lagu lagi Ada nggak? lagi Kak Cinta. Apa Kak? Kalau tadi sudah Yesus satu-satunya, Terus dia janji. juga memiliki janji yang manis. Mhm. Sekarang kita diajak untuk percaya saja sama dia. Oh berarti harus percaya nih. Betul sama janji Oke. Tuhan ya. Ada lagunya ya Kak? Iya, percaya saja. Oke. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang kita menang. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Terima kasih ya Kak. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang kita menang. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kira Kak Cinta, upah besar di surga itu apa ya Kak Cin? Ya kita kan ya berarti apa ya kayak upah hadiah gitu dari Tuhan. Bisa Kak Cin. Artinya upah yang besar itu di surga berarti kita bersama dengan Tuhan Yesus. Enggak boleh loh Kak. Oh Jadi iya, ya, sekarang Kak. masih ya Kak Cin ya, Nah, masih harus jaga jaga jarak ya. jarak. Oke. Nah, adik-adik kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan tadi, sudah bergerak, Sudah berdoa loh, Kak. Sudah berdoa. Sebelum kita dengar firman Tuhan, masih ada satu lagi adik-adik, yaitu kita memberikan Persembahan ya Kak ya. Nah, ayo adik-adik Oh, Kak persembahan ini gimana nih caranya ya? minta persembahannya ke mama, dimasukkan ke dalam amplop, nanti diberikan ke mama atau ke papa atau ke kakak yang mendampingi. Nanti kakak atau papa mama akan berikan ke gereja. Oke Ya, Gak usah adik-adik. amplop, kertas pun boleh. Ya. Kalau tidak ada amplopnya, Ya. boleh. Yang penting isinya. Ya, terutama juga hati adik-adik waktu memberikan Ya, ya, Kak oke. Cin. Ada lagunya persembahan. Ada Kak Cin, lagunya. Persembahan. Nah, pasti adik-adik bisa semua ya. Yuk. Persembahan kami pada hari ini, hanya Tuhan terima
kesempatan pada pagi hari ini, Minggu hari ini, kalau kami masih Tuhan izinkan untuk beribadah kepada-Mu. Sekalipun kami terbatas Tuhan, tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain seperti sedia kala, namun tidak mengurangi kasih-Mu bagi kami. Dan kalau saat ini kami memberikan persembahan yang sudah Tuhan berikan melalui orang tua kami, biarlah Tuhan Engkau kuduskan, sucikan persembahan kami ini agar boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, terutama di gereja kami. Kami juga bersyukur, terlebih hati dan hidup kami ingin kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi dupa yang berbau harum. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, agar sungguh firman Tuhan yang akan diberitakan untuk kami Tuhan, mendapat tempat yang baik di hati kami. Dan selanjutnya Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami untuk memberlakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, Kak Puka, kiranya apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semuanya Tuhan, boleh Tuhan letakkan di atas bibir mulut hamba-Mu, sehingga boleh sampai kepada kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Amin. Hai Cika. Hai Lala, apa kabar? Cika, Lala mau nanya dong. Nanya apa tuh? Cika dikasih uang jajan berapa sama Mama Cika? Biasanya sih aku dapat 50.000, tapi itu dibuat 1 minggu. Tuh kan, kesel aku. Kok Lala jadi kesel? Iya Cika, habisnya Lala udah nanya ke teman-teman, semuanya pada dikasih uang jajannya itu 50.000, ada juga yang 100.000. Lah, Lala sendiri hanya dapat 30.000. Lala, itu kan gak beda jauh. Ih, beda ya. Pokoknya beda. Lala udah minta sama Mama Lala buat kasih lebih, tapi gak boleh. Sebel deh sama Mama. Lala harus tetap bersyukur dong. Habisnya nanti kalau nggak cukup gimana? Lala nggak makan dong. Wah, kok Lala malah jadi sedih. Jangan sedih atuh Lala. Halo Lala dan Cika. Ada Kak Puka dong. Lala kenapa kok nangis? Uang jajan Lala Kak Puka nggak sebanyak punya teman-teman yang lain. Oh gitu. Dah Lala jangan sedih ya. Kan Tuhan Yesus menyertai Lala dan kita semua. Masa sih Kak? Lah, iya dong. Sebagai anak Tuhan, Lala harus percaya. Apalagi soal uang jajan. Pasti Tuhan akan mencukupi. Iya Lala, bener tuh. Kak Cika juga percaya sama Tuhan Yesus. Pasti menepati janjinya. Betul kan Kak Puka? Nah, betul tuh yang dibilang Cika. Sekarang Lala mau usah nangis ya. Kak Puka akan cerita tentang firman Tuhan. Lala mau dengar kan? Mau dong, cerita. Mau Kak, mau. Iya, cerita tentang Abram, seorang bapak yang percaya kepada janji Tuhan. Mau dengar ya? Mau Kak. Oke. Adik-adik semua pasti penasaran juga di rumah ya. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yuk. Adik-adik, kita akan baca ayat yang akan kita dengarkan dari Kejadian 13 ayat 8 sampai 18. Begini firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau.
dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik ya. Firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi menceritakan tentang kelanjutan minggu lalu, yaitu siapa? Abram. Ya, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu firman Tuhannya? Ya, betul ya. Menceritakan tentang Abram yang dalam perjalanan jauh ke suatu tanah yang ditentukan Tuhan, belum tahu tempatnya di mana. Tapi Abram mau melakukan karena apa? Karena Tuhan menyertai Abram. Nah, saat ini Abram sudah sampai ke suatu tempat yang namanya Negeb. Ya, Abram di sana nggak sendirian, dia banyak yang ikut rombongannya. Istrinya, keluarganya, saudaranya, para gembala, ternak, dan semua harta benda. Termasuk keponakannya yang ikut. Adik-adik ingat nggak siapa nama keponakan Abram? Ya betul, Lot ya. Lot juga sama, membawa istri dan keluarganya dan seluruhnya. Jadi sangat banyak sekali. Nah adik-adik, banyak hal yang mau kita pelajari dari cerita Abram saat ini. Pertama, begitu Abram sampai ke tanah Negeb, apa yang dilakukan? Yaitu apa? Membuat mezbah pujian pengorbanan kepada Tuhan. Nah, zaman dulu adik-adik tanda ucapan syukur itu dilakukan lewat mezbah, ya. Jadi Abram bersyukur atas penyertaan Tuhan selama perjalanan sehingga boleh selamat sampai ke tanah Negeb. Di sini kita bisa belajar adik-adik ya, dimanapun kalian berada, ketika kalian misalkan pergi ke suatu tempat ya, dari rumah ke rumah saudara, begitu sampai adik-adik bisa mengucapkan syukur dengan berdoa, "Terima kasih Tuhan sudah menyertai saya dan keluarga sehingga sampai dengan selamat." Nah itu ya adik-adik ya, pelajaran pertama ya. Yang kedua, ketika di tanah Negeb itu banyak sekali orang ya, dari kelompoknya Abram dan Lot, tempatnya kan nggak cukup tuh. Nah akhirnya Abram melihat kok ada keributan antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Mereka berebut tempat ya, pengen ngasih makan atau minum ternaknya, ribut dan hal yang lainnya. Akhirnya di sini kita lihat Abram tidak mau adanya keributan. Dia memanggil Lot keponakannya. Lalu apa yang dilakukan adik-adik? Dia tanya kepada Lot, "Lot, kita nggak mau ribut ya. Gimana kalau kita berpisah? Tapi silakan Lot, kamu pilih tempat mana yang kamu suka. Mau di sebelah kiri saya atau sebelah kanan saya." Kira-kira adik-adik, kalau adik-adik seperti Lot, adik-adik tawarkan seperti itu gimana? Pasti ya, seperti Lot akan memilih tempat yang apa? Dilihat tempat yang bagus, yang subur, yang indah. Kata Lot, aku pilih yang
tempat itu, yaitu apa? Lembah Yordan dan daerah sekitar yang subur, ya. Nah, karena Abram sudah meminta Lot memilih tempat yang subur, Abram akhirnya kebagian satu tempat yang kurang subur, kurang baik, namanya tanah Kanaan. Tapi adik-adik, di sini kita bisa belajar. Yang pertama, Abram punya sifat rendah hati, ya, punya kebaikan hati. Kenapa? Dia mau mengalah. Silakan Lot, keponakannya untuk milih. Bisa saja ya kalau kita mungkin sebagai paman, aku dulu dong memilih. Aku yang lebih tua, aku yang lebih senior. Tidak. Abram tidak melakukan itu. Dia kasih kesempatan untuk Lot memilih. Ya, di sini kita lihat kenapa Abram mau seperti itu adik-adik. Karena Abram percaya akan janji Tuhan. Walaupun ya Abram kedapatan dapat tempat yang kurang baik, ya, tapi dia yakin Tuhan akan memberkati tanah tempat dia tinggal di tanah Kanaan sesuai dengan janjinya. Dan betul adik-adik, ketika selesai memilih tempat, ya, lalu datanglah Tuhan kepada Abram mengingatkan kembali janjinya, ya, yang dulu. Dibilangnya apa? Masih ingat adik-adik janjinya minggu kemarin? Bahwa Abram akan diberkati. Ya, tanah di sana tempat tinggal akan diberkati dan Abram akan memiliki apa? Keturunan yang sangat banyak jumlahnya, ya. Nah, karena keyakinan itulah maka Abram tidak marah, tidak kecewa, tidak sedih dengan tempat pilihannya karena ada Tuhan yang selalu menepati janjinya. Nah, adik-adik pertanyaannya begini. Saat itu kan Tuhan berjanji, apakah sudah terlaksana atau belum? Belum ya. Tuhan berjanji belum terlaksana. Tapi kenapa Abram yakin? Kenapa Abram yakin? Karena selama perjalanan sebelum sampai ke tanah Negeb, Tuhan selalu menyertai Abram. Ya, dari sini kita belajar adik-adik ya. Sebelum aku tanya, kalian sering mendengar kata janji. Apa sih janji itu? Ada yang tahu? Atau kalian mungkin pernah mengucapkan janji pada seseorang? Pada papa, mama, teman mungkin? Atau ada yang pernah janji sama kalian? Nah, adik-adik, janji itu adalah sesuatu yang kita ucapkan yang harus kita lakukan. Kita harus sanggup melakukannya. Ya, kalau kita berjanji tapi kita tidak sanggup melakukan, tidak mau melakukan, namanya ingkar janji. Nah, manusia sering ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan itu yang dipegang oleh Abram. Makanya dia dengan tenang, ya, dengan hati damai, sukacita, dia menerima pilihan di tanah Kanaan. Adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalau menunggu janji Tuhan itu, ya, tidak langsung terjadi begitu saja seperti Abram. Abram akan dijanjikan memiliki keturunan yang banyak, tapi kita tidak tahu kapan, kan? Sama dengan janji juga, ya. Kita tidak tahu kapan ditepati, tapi kita punya keyakinan kalau Tuhan tidak pernah ingkar janji. Lah, Kak, masalahnya Tuhan janji seperti apa kepada saya, Kak? Adik-adik pengen tahu janji Tuhan? Nah, ada di Alkitab, adik-adik. Adik-adik bisa baca. Saya nggak tahu, Kak. Tanya papa atau mama. Pa, ma, mana sih janji Tuhan buat saya? Saya pengen tahu. Ya. Dia yang kelas besarnya udah bisa lihat di Google janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Adik-adik bisa ketemu, bisa baca. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Lah, adik-adik, kenapa saya harus tahu janji Tuhan? Itulah yang membuat hidup kita itu apa, adik-adik? Semangat. Hidup kita itu menjadi apa? Mentaati firman Tuhan. Kenapa Abram taat akan firman Tuhan? Karena dia tahu janji Tuhan. Ya, nah adik-adik caranya ya, adik-adik harus tahu di Alkitab ini ada semua. Nah, adik-adik menunggu janji Tuhan itu tidak mudah ya. Kadang kita juga kalau misalnya dijanjiin orang, contoh nih, papa mama janjiin nanti akan dibelikan misalkan gadget yang baru. Oh, sekarang gadget ya. Wah, baru bilang saat itu papa mama, sejam kemudian nagih. Besok nagih, mana pak, mana ma janjinya? Ya, padahal baru dibilang. Nah, jadi disinilah butuh yang namanya apa? Sabar seperti Abram ya. Walaupun janji itu belum ditepati, janji itu belum datang, tapi kita diuji
untuk apa? Sabar menanti. Mungkin adik-adik ada punya pengalaman bagaimana adik-adik itu dijanjikan, contoh sama papa mama ya. Kemudian adik-adik menunggu dengan sabar dan akhirnya menerima janji tersebut. Ya, Kapuka mau cerita, ini dari Kapuka sendiri. Waktu Kapuka kelas 3 SD, Kapuka itu pengen punya sepeda. Zaman dulu tuh sepeda mini seperti ini adik-adik ya, yang belakangnya ada tempat duduknya, ada sandarannya. Nah, waktu itu Kapuka minta pengen dong sepeda karena teman-teman Kapuka pengen punya sepeda, mereka bisa main. Tapi apa kata mama Kapuka? Kamu boleh punya sepeda, tapi kamu harus ranking 3 besar. Jadi mama Kapuka nggak langsung ngasih gitu aja, harus ranking 3 besar. Kalau nggak dikasih. Waduh, itu janji mama Kapuka, tapi Kapuka pegang. Ya, janji mama Kapuka itu. Akhirnya Kapuka apa? Rajin belajar terus. Ya, teringat akan janji mama. Dan Kapuka juga janji sama mama, aku mau rajin belajar. Ya, dan akhirnya tercapai adik-adik. Ya, Kapuka nggak berpikir belum tentu ditepati. Malas belajar. Nggak seperti itu. Ya, tapi Kapuka yakin dan tentunya berdoa. Kapuka diajarin seperti kalian dulu, Kapuka juga sekolah minggu ya, diajarin sama Tuhan untuk yakin akan janji Tuhan seperti cerita Abraham tadi. Nah, adik-adik demikian juga ya. Jadi dari sini kita belajar ya, yang pertama adalah ketika kita sampai di suatu tempat ya, dalam keadaan apapun, bersyukurlah pada Tuhan seperti Abraham yang bersyukur dengan mempersembahkan mezbah. Kalian berdoa, ingat penyertaan Tuhan ya. Terus yang kedua, kalian harus bersyukur atas apa yang sudah kalian peroleh. Ya, seperti Abraham tadi, dia peroleh tanah yang menurut pandangan manusia kurang baik, tapi karena dia bersyukur pada Tuhan, ingat janji Tuhan, akhirnya tanah itu diberkati ya, termasuk Abraham dan keturunannya diberkati. Adik juga harus menerima. Jadi jangan protes, ya kenapa ya temanku seperti tadi Cika dan Lala, uang jajannya lebih banyak, aku sedikit, aku nggak bisa jajan yang enak-enak, sedih, nangis. Gak begitu adik-adik ya. Kita harus bersyukur karena adik-adik masih diberkati Tuhan. Adik-adik masih bisa sekolah, pakaian yang rapi, ya, bangun pagi masih bisa menghirup nafas. Itu berkat Tuhan adik-adik yang harus disyukurin, ya, seperti itu. Kalau adik-adik bersyukur atas berkat Tuhan, adik-adik punya semangat untuk menanti janji Tuhan, seperti itu ya. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah adik-adik menantikan janji Tuhan itu dengan sabar ya, dengan yakin bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Suatu hari nanti Tuhan pasti akan menepati. Nah, gimana kita mau menunggunya dengan sabar ya? Menunggunya dengan apa? Ya bukan misalnya dengan diam-diam aja atau dengan mengeluh ya, seperti bukan, tapi dengan apa? Dengan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa aja sih Kak melakukan yang terbaik? Adik-adik belajar di rumah ya, belajar di rumah ya. Waktunya untuk misalnya ibadah di sekolah minggu, selama ini mungkin menggunakan YouTube dan Zoom, adik-adik juga ikuti ibadah sekolah minggu ya. Adik-adik misalnya waktu istirahat, waktunya main. Jadi dengan seperti itu adik-adik menantikan janji Tuhan itu dengan baik, melakukan hal-hal yang baik sehingga Tuhan akan senang ya. Seperti itu adik-adik. Jadi kita belajar dari Abraham yang taat dan setia menanti janji Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kita ya, menyertai kita, memberikan kita hati yang setia dan taat kepada Tuhan. Amin adik-adik. Ibadah setelah selesai ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa ya untuk menutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Kau sampaikan kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kami sehingga orang-orang boleh percaya Tuhan kepada Tuhan Yesus melalui sikap dan perilaku kami, terutama bagaimana kami belajar untuk taat dan setia menantikan janji Tuhan. Dan saat kami juga membuat janji, baik itu kepada orang tua kami, keluarga dan saudara kami juga bisa menepatinya dengan baik. Dan juga Tuhan, ajarkan kami juga untuk selalu bersyukur atas apa yang kami miliki, atas apa yang kami punya, sehingga kami boleh menantikan janji Tuhan dengan sukacita. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang baik, yang menepati janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu.
Berkatilah kami Tuhan dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, untuk hari ini kita ada aktivitasnya ya, seperti ini. Kita akan membuat di sini sesuai dengan firman-Nya tadi ya, untuk mengatakan bahwa ada pemilihan, yaitu tanah yang dipilih Lot dan Abram. Ya, jadi adik-adik bisa buat semacam ini nanti ya. Bahan-bahannya ya, yuk kita lihat. Ada lem, ya adik-adik bisa ada lemnya macam-macam. Mulai lem kertas seperti ini, lem uhu ya. Gimana adik-adik punya di rumah ya. Kemudian ada daun-daunan. Daunnya nggak usah harus memetik. Bisa adik-adik temukan daun yang jatuh ya, atau mungkin ada sayur orang tua lebih boleh ya, yang penting daun warna hijau. Atau ini ada rumput ya, semacam ini pun bisa dipakai rumput. Jadi apa aja, jangan memetik atau merusak tanaman. Oke adik-adik. Nah, ada satu kertas ya. Kertas ini berwarna putih atau adik-adik mungkin punya warna hijau, kuning, boleh ya. Enggak harus kertas bersih. Ada kertas bekas pun bisa dipakai di baliknya. Ini kemudian ada sekam, kalau adik-adik ada sekam ya, atau tanah, adik-adik bisa ambil tanah. Ini bahannya, kemudian alat-alatnya ada penggaris, ada spidol, atau mungkin boleh pensil warna pun boleh ya, bolpen pun boleh ya. Oke, kita mulai ya mengerjakan. Nih kita ambil kertasnya ya, adik-adik boleh pakai penggaris. Dipisahkan menjadi dua dulu ya. Nah, ini menunjukkan tempat yang berbeda yang dipilih tadi ya oleh Abram. Kita tulis Abram. Kemudian satu lagi keponakannya ya, Lot. Oke, adik-adik boleh di sini dihias atau digaris lagi boleh. Mau pakai rege boleh ya, boleh bebas adik-adik. Dan kita akan buat apa tadi yang dipilih Lot, yaitu tempat yang subur ya. Untuk melambangkan subur kita pakai warna hijau ya. Nih, coba ya pakai ini daun dulu ya. Daunnya dilem, kita bisa tempelkan ya beberapa, atau mungkin dari rumputnya pun nggak masalah ya adik-adik. Adik-adik punyanya apa terserah, bebas. Ya seperti ini ditempel beberapa ya. Kemudian untuk yang sekamnya, adik-adik bisa ini diolesin lem dulu ya, tanahnya yang gede gitu ya. Nah, nanti adik-adik bisa taburkan nih sekamnya. Sekam adik-adik tekan ya, biar menempel. Atau enggak ini ada tanah. Nah, tanahnya adik-adik bisa hancurkan ya, dibuat bubuk ya, biar hancur nih. Kemudian ditempel di atasnya lem tadi ya, ditaburin di atas lem, tekan lagi. Nah, akhirnya jadi menempel. Ya. Nah, Kak Dedi, Kak, ini kenapa susah nempel? Ya mungkin lemnya kurang banyak. Atau enggak apa-apa, jangan takut, jangan khawatir. Adik-adik bisa gambar batu ya. Kan ini tadi Abram memilih tanah yang tidak subur. Jadi banyak batu-batunya juga. Adik-adik boleh gambar batu besar, udah batu kecil, batu besar lagi. Nah, boleh bebas ya adik-adik ya. Cukup simpel ya, sederhana. Nah, adik-adik boleh berkreasi. Adik-adik pasti jauh lebih bagus dari kakak. Ya, nanti jadinya bisa seperti ini. Nah, selamat mencoba. Adik-adik kalau udah jadi seperti ini ya, nanti adik-adik jangan lupa loh ya, difoto, dikirim ke kakak-kakak pengajarnya. Ini untuk adik-adik kelas balita, kelas kecil ya, dan adik-adik kelas tengah dan kelas besar. Biasa ya, ada link di bawah ini ya, ting 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 di sini ya. Kemudian adik bisa langsung submit. Oke adik-adik. Adik-adik, ibadah hari Minggu ini telah selesai. Sampai jumpa Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.